Pemilu 2014 akan diikuti oleh lebih dari 50 juta pemilih pemula. Banyak di antara pemilih pemula yang belum memahami cara mencoblos yang benar. Reporter SCTV Desa Prindini akan menyampaikan panduan cara mencoblos yang benar. Tidak terasa hari pemungutan suara sudah semakin dekat, dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk memeragakan beberapa tahapan pemungutan suara, dan yang paling penting tentunya adalah tahap pencoblosan. Nantinya saat tiba di tempat pemungutan suara atau TPS, Anda yang bermukim di seluruh Indonesia kecuali DKI Jakarta akan memperoleh 4 surat suara seperti ini. Surat suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, surat suara DPD, dan yang terakhir adalah surat suara kabupaten kota. Dan kali ini kami akan mengambil contoh untuk mencoblos calon wakil rakyat yang akan duduk di DPR RI. Setibanya di bilik suara, Anda akan mulai melakukan tahapan pencoblosan. Namun sebelumnya Anda perlu membuka surat suara yang sudah dalam bentuk lipatan ini secara perlahan. Jangan sampai sobek karena surat Anda nantinya dinyatakan tidak sah. Nah, kira-kira seperti inilah surat suara yang nantinya Anda akan terima di tempat pemungutan suara. Dalam surat suara ini akan tertera sejumlah partai peserta pemilu yang nantinya juga akan memuat nama-nama calon anggota legislatif yang Anda akan pilih namanya. Ada 15 kriteria surat suara dinyatakan sah untuk dipilih. Namun untuk lebih mudahnya, Anda cukup mencoblos atau memilih satu calon saja dari satu partai. Nantinya ketika Anda memilih satu calon dari satu partai tertentu, maka suaranya akan secara otomatis masuk ke dalam partai dan calon tersebut. Meski demikian, memang masih diperbolehkan bagi Anda yang kebingungan, Anda cukup mencoblos di mana saja, asalkan masih dalam satu kotak besar, maka satu suara Anda dinyatakan sah untuk partai tersebut. Sesuai dengan anjuran dari Komisi Pemilihan Umum, Anda bisa mencoblos satu nama dalam satu partai. Dengan satu kali mencoblos saja, suara Anda sudah dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan dan partai tersebut. Dan setelah itu, Anda harus melipat surat suara ini kembali sebelum memasukkannya ke dalam kotak suara. Untuk melipatnya sebelum memasukkan ke kotak suara, Anda cukup melipatnya di bagian tengah atau mengikuti garis yang sudah ada. Kemudian melipatnya ke bagian kiri, ke atas, dan melanjutkannya ke kiri, seperti ini. Lipat surat suara hingga kembali menjadi seperti ini, dan lakukan langkah-langkah tadi untuk surat suara lainnya. Kini saatnya kita memasukkan surat suara yang sudah kita tentukan pilihannya ke dalam kotak suara. Dan jangan lupa, usai memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, Anda harus mencelupkan jari Anda ke dalam tinta untuk menunjukkan bahwa Anda telah menggunakan hak pilih Anda. Kenali calon Anda dengan baik, jangan sampai